Tahun 2023 telah tiba dan informasi telah beredar bahwa di tahun 2023 akan dibuka tes CPNS Formasi 2023. Menurut kabarnya itu akan dibuka di pertengahan tahun. Mudah-mudahan untuk kalian semua yang ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil, maka persiapkanlah diri kalian dari sekarang. Kenapa? Karena kedepannya nanti akan banyak hal yang akan kalian lewati, terutama untuk yang baru mendaftar. Kalau yang sudah pernah mendaftar, itu tetap harus mempersiapkan diri, tapi setidaknya ada pengalaman dari tes sebelumnya. Tuh. Nah, ini untuk kalian yang baru pertama kali ikut tes CPNS, yang perlu dipersiapkan ya tentunya berkas-berkas ya yang akan nanti di store, yang akan nanti di input secara online maupun offline ya, karena setelah kita input secara online, kita daftar online, kemudian berkas fisiknya juga ada yang diserahkan ke panitia. Itu berkas-berkas seperti ijazah, kemudian kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, KTP, transkrip nilai dan lain-lain sebagainya, itu perlu untuk dipersiapkan. Itu. Kemudian yang kedua adalah ya tentunya harus mempersiapkan pengetahuan ya tentang soal-soal yang akan dihadapi nantinya, karena ini yang terpenting ya. Terpenting, pengalaman pertama saya ikut tes CPNS itu di tahun 2014. Waktu itu saya lolos passing grade. Passing grade-nya itu belum seperti sekarang ini ya, terbagi 3. Kalau dulu itu cuman 1, tidak terbagi ya. Jadi ada yang harus, nilai yang harus kita capai, itu namanya passing grade ya. Kalau sekarang itu terbagi 3, TWK, kemudian TKP dan TIU, itu ada 3. Nah, ketiga-tiganya ini salah satu dari ketiganya tidak mencapai passing grade, maka tidak akan lolos gitu. Meskipun yang lainnya tinggi, tapi jika salah satu tidak mencapai ya, misalnya TIU tinggi, kemudian TWK tinggi tapi TKP rendah atau tidak mencapai passing grade, itu tidak akan bisa lolos. Itu yang harus dipersiapkan adalah belajar, mempelajari soal-soal ya di internet ya, karena sekarang di YouTube sudah ada beberapa yang ini ya, sudah ada beberapa konten kreator yang membuat konten tentang soal-soal apa saja nanti yang akan muncul di CPNS tahun 2023 ini. Itu. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah ya tentu harus mengetahui, harus pintar-pintar mencari informasi. Maksudnya di sini usahakanlah, tapi kita ini cuma menerka-nerka ya, kira-kira di tempat ini banyak saingannya atau tidak, kira-kira di tempat ini sedikit saingannya atau tidak ya. Karena kemarin ada, bukan teman saya, tapi saya sendiri pernah mengalaminya. Saya pikir di tempat itu cuma sedikit yang mendaftar. Ya, karena keyakinan saya bahwa di sini daerah ini tidak banyak yang mendaftar, tapi ternyata ada banyak sekali pendaftar, sekitar 60-an sampai 100 kayaknya pendaftar, dan di situ yang diterima cuma 1 ya, sementara pendaftarnya ada 100, yang ikut tes ada 100 orang. Jadi berat ya, seperti itu, berat. Jadi usahakan nanti cari informasi. Kalau misalnya ya kebanyakan memang cuma 1 diterima, tapi kalau saya kemarin saya dapat formasi langsung 3. Itu 3 yang dibutuhkan di tempat saya sekarang ini, tempat saya lolos. Itu 3 diterima. Kemudian pendaftarnya tidak sampai 30. Jadi kita bersaing cuma dalam ruang lingkup kecil ya, cuma 30, tidak sampai ratusan orang. Itu jadi, tapi sebelumnya saya juga tidak tahu kalau cuma sedikit yang mendaftar. Yang saya lihat adalah banyaknya yang akan diterima, banyaknya
formasi yang dibutuhkan. Jadi usahakan misalnya di daerah kalian sendiri, di tempat kalian sendiri itu cuma satu, usahakan cari di daerah luar. Itu di daerah luar, karena kenapa? Terkadang ada yang membutuhkan 2, ada juga yang membutuhkan 3, dan ini sangat-sangat berpeluang sekali kalau lebih dari 1 yang akan diterima. Kenapa? Karena ya selain persaingan, meskipun misalnya 100 orang lebih, kita bersaing untuk 3 formasi, ya itu bisa, kemungkinan ada peluang ya, karena 3, kecuali kalau 1 itu kemungkinannya kecil ya, meskipun kita harus tetap berusaha ya, walaupun cuma 1 diterima, tidak ada yang menerima 2 atau 3 jurusan kita ya, mau tidak mau kita harus ikut itu. Jadi usahakan pintar-pintarlah memilih tempat untuk di jabatan formasi yang akan kalian lamar nantinya, kalian ikuti. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah silakan banyak-banyak berdoa ya. Itu yang paling penting, banyak-banyak berdoa, bernazarlah. Jika nanti kalian lulus, kalian puasa berapa hari, kalian memberikan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan misalnya itu. Jadi berdoa, dan ya intinya yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan silakan dilakukan, kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya ya dari situlah kita bisa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak-banyak berdoa. Itu. Jadi persiapkan diri kalian untuk tes CPNS 2023 itu. Jadi setelah semua dilakukan, usaha dilakukan, kemudian berdoa dilakukan, dan kalau memang nanti rezeki pasti kita akan lolos. Tuh. Jadi yang penting kita sudah persiapkan diri secara terbaik ya. Karena jujur saya pernah ikut tes CPNS antara 2017 2018, saya sangat-sangat tidak ada persiapan sama sekali. Cuman persiapan berkas saja, untuk belajar tidak, kemudian untuk berdoa juga, berdoa tapi tidak terlalu bagaimana sekali istilahnya ya. Beda dengan pada saat saya kemarin ikut di tahun 2019, itu semua saya persiapkan berbulan-bulan sebelum pengumuman formasi. Berbulan-bulan sebelum pengumuman formasi saya sudah persiapkan semuanya, mulai dari berkas, kemudian saya belajar soal, tryout, bahkan saya membeli membeli materi di online. Kemudian saya juga memilih formasi ya, mencari formasi yang banyak dibutuhkan untuk jurusan saya. Kemudian yang keempat itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh ya, dan saya juga bernazar dengan sungguh-sungguh, jika saya lulus nanti saya akan puasa beberapa hari dan saya akan memberikan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu saya lakukan itu semua. Saya lakukan itu semua supaya bagaimana nanti bisa dilancarkan dan dimudahkan ya. Itu yang harus kalian persiapkan. Semoga kalian yang menonton video ini yang ingin ikut tes CPNS 2023, saya doakan semoga lolos ya, dan menjadi pegawai negeri sipil. Ya, terima kasih. Video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.